Yo semuanya, balik lagi dengan Bang Jan di sini, dan di video kali ini kita akan membuat tutorial tentang LD Player ya. Jadi bagaimana kalian menginstal LD Player biar tidak keliru dan salah untuk menginstalnya teman-teman. Jadi di sini ada dua versi ya, kalau teman-teman lihat ada LD Player 9 dan 4. Nah, ini apa bedanya LD Player 9 dan LD Player 4? Ini hanya dari versinya doang ya. Kalau misalnya si LD Player 9 itu lebih terbaru, dan untuk LD Player 4 itu versi yang terdahulunya ya teman-teman. Dan tentunya untuk LD Player 9 ini harus mempunyai spek PC atau laptop yang mumpuni ya. Jadi mudahnya seperti ini ya, kalau misalnya si LD Player 4 ini untuk spek yang kentang, dan untuk memakai LD Player 9 ini kalian harus pakai spek yang mumpuni ya teman-teman. Kita akan coba cek di sistem recruitment. Nah, di sini ada sistem recruitmentnya ya teman-teman. Jadi kalian wajib lihat dulu ya dan samakan dengan spek PC atau laptop yang kalian punya ya teman-teman. Di sini untuk LD Player 4 ini minimum recruitmentnya itu prosesor Intel atau AMD, tapi di sini untuk tipenya itu tidak diberitahu. Jadi ini mungkin untuk sistem rekrutmen yang minimumnya ya. Dan untuk operating sistemnya itu kalian bisa lihat ya, dari Windows XP sampai 11 itu bisa ya, dan OpenGL-nya 2.0, dan minimum untuk RAM-nya itu 2 GB, dan untuk space harddisknya itu sekitar 36 GB ya teman-teman. Dan tentunya kalian harus menyalakan si virtualization teknologi Intel VT-X atau AMD V, harus enable ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk menyalakan si VT ini? Kalian bisa klik di bagian sini ya, simple step to enabling VT ya teman-teman. Nah, untuk rekomendasi si LD Player 4 ini kalian bisa memakai prosesor Intel i5 7500, dan untuk RAM-nya itu bisa di 8 GB atau di atasnya ya teman-teman. Dan untuk hard disk space-nya itu sekitar 100 GB di sini ya. Dan untuk graphic card-nya atau VGA-nya itu di GTX 750 Ti ya. Jadi kalian bisa samakan dulu ya si speknya dengan PC atau laptop kalian. Nah, untuk minimum sistem recruitment LD Player 9 itu kurang lebih sama dengan yang di atas. Di sini kalian bisa lihat untuk prosesornya itu bisa Intel atau AMD, dan tipenya itu tidak disebutkan ya di sini. Dan untuk OS-nya juga dari Windows XP sampai 11 itu bisa. Dan di sini kalian harus memakai DirectX 11, atau untuk AMD itu OpenGL 2.0 ya teman-teman. Dan untuk minimum RAM-nya itu sekitar 2 GB-an ya. Lalu si minimum harddisknya itu 36 GB. Dan tentunya harus menyalakan si VT-nya atau virtualization teknologinya. Ini kurang lebih hampir sama ya dengan spek si LD Player 4 ya teman-teman. Cuman ini sedikit saran buat kalian, kalau kalian memakai PC yang minim, kalian bisa download si LD Player 4 untuk bisa lancar bermain game di Android emulator LD Player ini ya teman-teman. Nah, ini untuk recommended LD Player 9-nya itu memakai prosesor Intel i5 10500 atau yang lebih baik ya di sini or better. Dan untuk RAM-nya itu 16 GB atau di atasnya ya teman-teman. Dan untuk space harddisknya itu sekitar 100 GB. Dan untuk graphic card-nya itu atau VGA-nya itu memakai GeForce GTX 1660 Ti atau yang lebih di atasnya ya teman-teman. Jadi kalian sebelum download kalian bisa lihat dulu untuk minimum speknya di sini ya teman-teman, dan sesuaikan dengan spek yang kalian punya. Nah, sekarang bagaimana cara downloadnya? Caranya itu mudah, kalian tinggal buka saja si browser kalian, dan kalian tinggal ketikkan saja di bagian atas ini download LD Player seperti ini ya. Nanti akan masuk ke Google, kalian tinggal klik saja di bagian paling atas ini ya. Nah, nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kalian cek dulu sistem rekrutmennya dan samakan dengan spek yang kalian punya. Kalau misalnya cukup yakin, kalian langsung download LD Player 9 atau 4. Tapi sedikit saran, lebih baik kalian download LD Player 9 yang terupdate ya teman-teman, jika si speknya mumpuni. Nah, sekarang kita akan coba klik di bagian sini. Lalu kita akan langsung save dan tunggu sampai terdownload. Nah, di sini sudah terdownload, kalian tinggal klik saja di bagian bawah sini. Klik. Nanti akan masuk ke tampilan penginstalan ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini kalian bisa atur ya, kalian mau disimpan di drive C atau di D. Kalian tinggal klik di bagian setup jalur. Nah, di sini kalian tinggal klik di bagian browse. Dan kalian bisa ganti mau di C atau di D atau di E ya teman-teman. Kita di sini akan simpan di drive D aja ya. Nah, setelah kalian pilih si folder untuk kalian install, kalian tinggal klik di bagian install sebelah sini. Nah, di sini ada beberapa additional software, kalian tidak perlu menginstalnya ya teman-teman, karena ini bakal memberatkan si PC atau si laptop kalian ya. Karena ini hanya menginstal si RAF antivirus, jadi tidak perlu, kalian tinggal menolak saja. Dan tunggu, di sini lagi mau download sekitar 600 MB-an ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja sampai beres pendownloadannya ya.
Oke teman-teman, penginstalan sudah beres. Kalian tinggal klik saja di bagian sini mulai. Oke, klik saja. Dan tunggu sampai masuk ke tampilan seperti ini di loading screen. Ini memerlukan waktu beberapa menit ya, atau beberapa detik mungkin ya. Kita tunggu saja. Nah, oke teman-teman, di sini kalian sudah masuk ke tampilan si Android emulator LD Player-nya. Kalian bisa install di bagian sini, tapi kalau misalnya tidak ingin menginstalnya, kalian tinggal close di bagian sini. Nah, setelah itu bagaimana cara installnya? Kalian masuk ke sistem aplikasi. Di sini ada Play Store. Di sini kalian masukkan dulu akun Google Play kalian ya, atau email kalian. Oke teman-teman, di sini kalian sudah bisa menginstal si aplikasinya. Di sini kita akan klik lain kali saja. Nah, di sini kalian tinggal ketikkan saja seperti Android pada umumnya ya. Seperti menginstal Android pada umumnya, kalian tinggal ketik di bagian sini dan kalian ketik apa yang kalian ingin ketik ya teman-teman. Apa yang kalian ingin install di Android emulator kalian. Misalnya di sini PES Mobile seperti ini. Nah, di sini kalian klik bagian eFootball 2023 dan kalian bisa langsung install ya teman-teman. Oke, mungkin kurang lebih caranya seperti itu. Dan jika misalnya ada sedikit patah-patah atau lag, kalian bisa kurangin si resolusinya di bagian sini. Masuk ke menu, lalu masuk ke pengaturan. Nah, di sini ada resolusi ya teman-teman. Kalian bisa pilih sesuaikan dengan resolusi PC atau laptop kalian. Kalau misalnya memang patah-patah, kalian bisa turunkan di 1280. Nah, di sini kalian si CPU dan RAM-nya itu mending kalian pilihnya yang disarankan saja ya. Jadi ini udah disarankan oleh si LD Player-nya biar lebih enak dan mulus. Tapi, nah di sini kalau misal kalian patah-patah, kalian bisa turunkan saja si resolusinya, oke? Nah, di sini juga ada model HP-nya, kalian bisa ganti juga, terserah kalian ya. Dan untuk set permainan kalian bisa atur. Di sini ada 60 fps untuk defaultnya dan sampai 240 fps ya teman-teman. Di sini kita pakai yang default saja. Kalian bisa checklist di bagian sini jika kalian ingin mendapatkan frame rate yang tinggi. Kalian tinggal okekan saja. Dan di sini kalian tidak usah ubah lagi. Biarkan saja seperti ini ya teman-teman. Dan untuk audionya kalian bisa pilih sesuaikan. Di sini saya memakai mic Vivine. Dan untuk si speakernya kita pakai voice meter input. Ini sesuaikan dengan speaker yang kalian pakai ya teman-teman. Untuk jaringannya tidak perlu diubah. Pintasannya juga tidak perlu diubah juga. Wallpaper kalian bisa ubah di bagian sini. Kalian bisa ubah-ubah sesuaikan dengan keinginan kalian. Dan untuk tab lainnya kalian tidak usah ubah. Setelah itu kalian tinggal menyimpan ya teman-teman. Oke, kita batalkan di sini. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya cara download LD Player. Semoga dimengerti. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Oke, bye-bye.